Ya, tapi yang anak-anak yang asli di sini tidak ada yang sekolah. Cuma berapa orang, 3 atau 4 orang yang sekolah ini karena mengenai corona. Mereka dari kampung dari Minyambo, ada yang dari Catubo, mereka tinggal di sini. Saya mau jadi anak yang cerdas, berprestasi, memuliakan Tuhan. Udah, tepuk tangan. Saya pikir banyak persoalan yang hari ini kita temukan, terlebih khusus di dunia pendidikan, dan ini sangat menjadi catatan penting atau banyak bagi kita. Antusias mereka awalnya sangat malu-malu atau tidak percaya diri, tetapi setelah kita melakukan pendekatan dan adaptasi, mereka sangat senang dan terbuka. Bahkan mereka senang sekali ketika melihat kita masih dari kejauhan, mereka sudah menjemput dan panggil teman-teman yang lain untuk segera berfungsi. Halo kawan-kawan, kita berjumpa kembali di channel Bang Roy Monopadi. Kali ini masih tentang literasi. Kalau sebelumnya kita berkunjung ke rumah baca di Kampung Masiasi, sekarang ini kita akan berkunjung di rumah baca juga yang berada di Kampung Irio, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Seperti apa kondisinya? Mari kita let's go ke sana, kita cek rumah baca yang ada di sana. Oke, mari. Ya, kami di Kampung Maruni RT 5 Irio ini kami punya anak-anak memang banyak, tapi karena sekolahnya ada di Maripi, ada di Andai, tapi karena anak-anak ini perlu untuk orang tuanya harus diantar ke sana. Akhirnya perjalanannya begitu jauh, makanya anak-anak ini tidak sekolah di sana. Jadi mereka cuma ikut orang tua ke setiap harinya ke kebun saja. Makanya kami orang tua di sini kami meminta dari pihak dari salah satu ibu yang dia pernah bicara dengan kami. Terus kami bicara sama dia, kita punya anak-anak di sini ada banyak mau ingin sekolah, tapi karena perjalanannya jauh, terus biasanya harus orang tuanya tiap hari harus diantar ke sana. Jadi kalau tidak mau antar, anaknya tidak mau sekolah. Jadi makanya kami sebagai orang tua di sini bahwa sekolah ini harus dibukakan supaya biar untuk ke masyarakat atau anak-anak yang ada di sini, supaya mereka bisa ke depan. Ya mungkin mereka bisa dari sini bisa lanjutkan ke SD lagi, atau mereka bisa ada lanjut sekolah lagi.
anak-anak yang asli di sini tidak ada yang sekolah. Berapa orang, 3 atau 4 orang yang sekolah ini karena mengenai corona. Mereka dari kampung dari Minyambo, ada yang dari Catubo, mereka tinggal di sini. Ya, jadi mereka tidak sekolah. Oh, berarti mereka ini pindahan Pak ya? Iya, mereka pindahan. Dari pegunungan Arfak. Ya, Arfak, betul. Rata-rata mereka yang pindahan ini Pak sudah berapa lama di sini Bapak? Mereka kan merekanya orang tua mereka di sini. Karena mereka punya tempatnya memang di Minyambo, tapi karena orang tuanya di sini makanya anak-anak juga harus ikut Ikut ke ke sini. sini. Dan sejak pindah ke sini itu belum tidak sekolah kan? Iya, tidak sekolah lagi. Sudah berapa lama itu kira-kira Bang? Kira-kira mereka ini sudah hampir 3 bulan kah? Atau 4 bulan. Oh, berarti emang setelah corona ini Bapak Iya, ya? kira-kira. Kalau kakak tanya, kalau tidur itu perlu atau tidak? Perlu tidur kan? Tapi kalau tidur sampai lupa waktu, dia sono sampai siang begitu, masih begini atau begini? Masih begini. Begini. Kalau begini tuh, kalau kita bikin begini semua bilang, kayak gitu ya. Kalau tidur sono itu begini atau begini? Begini. Yang begini apa? Dia bunyi apa? Itu jelek. Kalau yang begini tuh bilang yes ya. Yang ini. Tidur sono. Jadi kalau kakak bilang tidur sono, kamu pilih yes kah atau oke? Kakak pilih ya. Oke. Malas mandi. Memang. Melawan orang tua. Rajin sembahyang. Ya, mantap. Betul kan tidak nih? Jadi saya memang mungkin ini kelompok kedua belajar atau belajar bersama yang dibuka, tetapi melihat ini masih banyak kita punya anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal dengan baik, atau mereka ada sekolah tetapi belum memahami pelajaran itu dengan sebaiknya. Jadi dengan adanya pondok baca atau rumah belajar yang dibuka di mana-mana di perkampungan itu sangat membantu kita punya anak-anak juga perkembangan pendidikan di masyarakat. Berharap untuk kedepannya lebih banyak lagi orang yang peduli dengan pendidikan, khususnya anak-anak asli Papua, supaya di hari ke depan mereka kesadaran akan pendidikan berlimpah. Anak-anak yang mau belajar di sini sekitar 20 sampai 30. Antusiasme mereka bagaimana Kak? Antusias mereka awalnya sangat malu-malu atau tidak percaya diri, tetapi setelah kita melakukan pendekatan dan adaptasi, mereka sangat senang dan terbuka. Bahkan mereka senang sekali ketika melihat kita masih dari kejauhan, mereka sudah menjemput dan panggil teman-teman yang lain untuk segera berkumpul. Perutnya di belakang ada satu yang buruk. Belajarnya yang pertama kita menghadirkan suasana belajar yang dekat dan jauh atau berbeda dengan sekolah formal yang biasa, tetapi kita lebih pada melihat kebutuhan anak, apa yang belum mereka mengerti, apa yang kekurangan dalam sekolah. Jadi ibaratnya melengkapi ketidaktahuan mereka di sekolah atau ketidaktangkapan mereka kan pelajaran di sekolah begitu. Sistem belajarnya kita barengi juga dengan pendidikan karakter dan pengetahuan tentang umum. Apa yang terjadi denganmu? Baru buku itu bagaimana? Dengan buku sampai kau tinggal buku kah? Orka, baru kita tahu itu. Ini di tanah Papua secara holistik dan lebih khusus di Kabupaten Manokwari, saya pikir banyak persoalan yang hari ini kita temukan, terlebih khusus di dunia pendidikan, dan ini sangat menjadi catatan penting atau PR bagi kita semua. Oleh karenanya saya secara pribadi sebagai ketua KSM bersama-sama dengan teman-teman, kami hari ini menggerakkan gerakan literasi yang dimana sesuai dengan konsep besar kami atau tema besar kami adalah anak cerdas Papua maju. Untuk bisa mewujudkan anak cerdas Papua maju ini, salah satu program yang kami buat adalah pendidikan rumah baca, dan rumah baca ini luar biasa sangat disambut baik oleh semua masyarakat, dan terlebih khusus di Kampung Girios ini kami beberapa hari yang lalu sudah ketemu dengan calon kepala kampung,
dan juga para pengurus jemaat di sini dan juga Ibu Ruth serta beberapa kawan-kawan di sini yang sebagai pengasuh di sini, mereka responnya luar biasa dan sudah memanggil kami sama-sama untuk kemudian harus mendirikan rumah baca di sini. Seperti itu untuk menjawab tantangan pendidikan hari ini di Manokwari dan terlebih khusus di Kampung Riau. Ada yang sudah datang, mereka mengajar di sini. Kami sebagai orang tua bahwa kami siap, untuk awasi mereka. Biar anak-anak kami ini jangan tertinggal, tapi bisa ke depan ini mereka bisa maju ke depan. Jadi gereja pun bisa dipergunakan untuk Iya, jadi kami ada serahkan gereja sama rumah pastori ada di belakangnya. Kami sudah serahkan buat mereka bahwa untuk pakai mengajar dan buku-buku mereka bisa taruh di kunci pastori. Sekali lagi, saya mau jadi anak yang cerdas, berprestasi, memuliakan Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk kita. Siapa yang janji hari Minggu sembahyang? Hari Selasa ikut belajar. Siapa yang janji hari Selasa ikut belajar? Hari Kamis lagi belajar. Hari Jumat lagi belajar. Baik kawan-kawan, setiap anak negeri atau anak bangsa memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Mari kita dukung anak-anak kita dukung adik-adik kita untuk meraih mimpi mereka dengan pendidikan yang lebih baik, dengan kesempatan yang lebih baik, dengan peluang yang terbuka lebar. Oke, cukup sekian video dan kesempatan kita kali ini. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Salam literasi.